Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita memasuki bab yang kedua di semester kedua, yaitu segi 4 dan segitiga. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah persegi dan juga persegi panjang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Butia akan memberikan informasi terkait kompetensi dasar di bab kedua ini, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat. Ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segitiga. Dan adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu mengenal bangun datar segi empat dan segitiga. Selanjutnya memahami jenis dan sifat segi empat dan segitiga. Yang ketiga, baru kita masuk memahami keliling dan luas segi empat dan juga segitiga. Nah, yang pertama kita mengenal apa itu segi empat. Nah, misalkan di sini Butia ada contoh lapangan futsal. Nah, kalau kita gambar, maka akan bentuknya menjadi seperti ini. Ya, apa itu segi empat kalau yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, segi empat ini ternyata merupakan suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Mana 4 sisi? Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nih sisinya nih. Kalau di lapangannya 1, 2, 3 dan 4. Inilah sisinya. Dan ternyata mempunyai 4 sudut juga. Ada 4 juga nih. Yang sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4. Mana sudut? Nih, pojokannya ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi mempunyai 4 sisi dan 4 sudut, maka disebut dengan segi 4. Nah, di segi 4 ini juga ada beberapa jenis. Antara lain yang pertama adalah persegi. Yang kedua ada persegi panjang, selanjutnya ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, dan juga trapesium. Jadi ada segi 4 dengan berbagai jenis. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah persegi dan persegi panjang. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu persegi. Di sini Butia sudah ada benda-benda yang berbentuk persegi. Ada papan catur, ada cermin, ada ini bangun ruang berbentuk kubus ya. Ya, namun pada kubus ini sisi-sisinya membentuk persegi. Ada lap, ada jam dinding, ada jendela, ada kalender, ada juga bingkai foto, ada juga lantai. Inilah bentuk-bentuk persegi yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, supaya kita lebih mudah lagi, di sini Butia akan menjelaskan apa itu persegi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Nah, misalkan di sini Butia sudah ada contoh bentuk persegi. Nah, dari sifat-sifat persegi ini yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang, ya, memiliki panjang sisi yang sama besar, sama panjang. PQ itu sama dengan QR, sama dengan RS, dan sama dengan PS. Jadi kalau misalkan di sini panjang PQ sama dengan 4 cm, berarti QR juga 4 cm, RS 4 cm, dan SP atau PS sama dengan 4 cm. Seperti itu. Jadi kalau persegi itu sisi-sisinya selalu sama besar ataupun sama panjang. Dan sifat yang kedua, memiliki 4 buah sumbu simetri. Ya, sumbu simetrinya mana saja?
Nih, 1. Yang membagi 2, garis yang membagi 2 sama besar. Dan bentuknya pun sama. Ya, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 sumbu simetri. Ini kalau QS kita tekuk ya, buat garis dan kita tekuk, maka ini akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ada 2 segitiga siku-sikunya ya. Nah, kalau ini yang kita tekuk, maka ada 2 persegi panjang, bawah dan atas. Seperti itu. Jadi membagi 2 sama besar. Oke, yang selanjutnya simetri putarnya itu tingkat 4. Jadi simetri putar itu untuk berputar dia akan kembali lagi. Nah, contohnya maksudnya seperti ini. Seperti ini kita putar. Nah, yang tadinya P-nya di sini putar jadi di sini, S-nya berarti jadi di sini. Ini 1, putar tingkat 1. Tingkat 2 ya. Putar lagi. Tingkat 3, tingkat 4. Nah, setelah sampai di tingkat 4, ternyata posisinya kembali seperti semula. Dan ini selalu sama. Ya kan? Bentuknya tetap persegi. Walaupun namanya yang bergeser. Nah, akan kembali lagi setelah simetri putar tingkat keempat. Jadi, persegi itu memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4 untuk kembali seperti semula. Oke, selanjutnya di sini dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Ya, dengan 8 cara menempati bingkainya. Menempati posisinya itu bentuknya tetap sama persegi. Yaitu tadi 1, 2, 3, 4 ya. 4 ternyata dibalik pun sama. 5, 6, 7, 8. Jadi menempati bingkainya dengan 8 cara. Bisa diputar ke kanan, putar ke kiri, selalu sama. Bentuknya akan tetap persegi. Seperti itu. Nah, yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini kita lihat. PQ ini sejajar dengan RS atau SR. QR sejajar dengan PS. Ya, jadi sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Yang selanjutnya, tiap sudutnya sama besar. Nah, ini kan membentuk sudut P, ini membentuk sudut siku-siku. Maka besarnya adalah 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Yang sini juga 90 derajat. Sini juga 90 derajat. Jadi setiap sudutnya itu sama besar, yaitu masing-masing sudut 90 derajat. Yang keenam, diagonalnya sama panjang. Mana itu diagonal? Ya, yang menghubungkan, garis yang menghubungkan antara sudut yang satu dengan sudut yang lain. Nih, PR dengan QS. Ya, sudut yang berhadapan. Jadi, panjang PR pasti sama dengan panjang QS. Seperti itu. Inilah sifat-sifat persegi. Yang ketujuh adalah diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Misalkan di sini Butia kasih titik O. Ya, diagonalnya saling tegak lurus nih. Set. Nah, ini tegak lurus. Nih membentuk siku-siku di sini. Ya, jadi PO. Nih misalkan di sini titiknya Butia kasih nama O. PO itu pasti sama dengan OR, pasti sama dengan OQ atau QO, dan pasti sama dengan SO. Inilah 7 sifat-sifat persegi. Ya, sekarang kita masuk ke luas dan keliling persegi. Nah, di dalam luas dan keliling persegi, ini nanti di dalam rumus perseginya ada sisi. Nah, sisi ini disingkat atau dilambangkan dengan huruf S kecil, ya. Nah, untuk luasnya adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Nah, kalau yang diketahui adalah luasnya, yang ditanyakan adalah sisinya,
maka sisi sama dengan akar luas. Ya. Nah, selanjutnya untuk keliling. Keliling atau K itu sama dengan 4 dikali S. Nah, 4 dikali sisi. Kenapa 4 dikali sisi? Nah, misalkan di sini Butia ada sebuah gambar persegi. Misalkan Butia mengelilingi sebuah persegi PQRS. Berarti Butia harus mengelilingi atau melewati semua sisi-sisinya. Jadi Butia harus melewati PQ, melewati QR, melewati RS, dan melewati PS. Nah, di sini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi Butia melewati 4 kali sisi dari persegi. Oke, mudah ya untuk dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh saja. Yang pertama, apabila diketahui panjang sebuah persegi adalah 3 cm, ya, sisinya, maka hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Maka kita kerjakan, tadi luas rumusnya apa? Sisi kali sisi. Sisinya berapa? 3 cm. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9 cm persegi. Nah, kalau luas satuannya jadi cm persegi. Ini untuk 2 dimensi. Selanjutnya untuk keliling, rumusnya adalah S sisi. Nah, seperti tadi, sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ada berapa? 4. Berarti sama dengan 4 dikali sisi. Yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Jadi kalau keliling, satuannya itu sama dengan panjang sisinya. Tetapi kalau luas, satuannya jadi cm persegi. Karena ini 2 dimensi. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Diketahui keliling dari sebuah persegi yaitu 32 cm. Nah, ini yang diketahui adalah kelilingnya. Hitunglah luasnya. Nah, untuk mencari luas adalah sisi kali sisi. Berarti kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Maka keliling rumusnya adalah 4 kali sisi. Maka kelilingnya 32 cm sama dengan 4 dikali sisi. Berarti sisi sama dengan keliling dibagi 4. Kelilingnya adalah 32 dibagi 4 sama dengan 8 cm. Jadi keliling perseginya adalah sisi dari persegi adalah 8 cm. Maaf ya. Maka kita bisa mencari luasnya. Nah, luas adalah sisi kali sisi. Sisinya sudah ketemu 8. Berarti 8 dikali 8 hasilnya 64 cm persegi. Seperti itu. Mudah ya? Nah, sekarang Butia ada contoh soal cerita. Sebuah kamar berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 4 meter. Kamar itu akan dipasang ubin berbentuk persegi dengan luas tiap ubin adalah 400 cm. Tentukan A. Banyaknya ubin yang diperlukan. B. Jika harga satu ubin adalah 1.500, berapakah biaya yang dibutuhkan seluruhnya? Nah, sekarang yang diketahui adalah bentuknya persegi. Selanjutnya, sisinya adalah 4 meter. Yang luas tiap ubinnya adalah 400 cm persegi. Ya, ini luas ubinnya di sini satuannya sisinya 4 meter, di sini cm. Nah, selanjutnya harga tiap ubinnya itu adalah 1.500. Maka yang ditanyakan banyak ubin, yang ditanyakan kedua biaya yang dibutuhkan. Oke, kita kerjakan. Yang pertama, kita harus tahu dulu luas kamarnya. Luas kamar adalah sisi kali sisi. Sisinya 4 meter, berarti 4 kali 4 sama dengan 16 meter persegi. Oke, berarti supaya satuannya sama dengan luas tiap ubinnya, di sini satuannya cm persegi. Berarti 16 meter persegi sama dengan 160.000 cm persegi.
Dari meter ke sentimeter turunnya 2. Karena ini pangkat 2, maka setiap turun dikalikan 100. Ya, karena dari meter ke sentimeter adalah 2 langkah, ya, dari meter, desimeter, sentimeter. Nah, maka di sini turunnya nolnya ditambah 4. Setiap turun 1, nolnya 2. Ditambah 0,2 atau dikalikan 100. Maka kalau turun 2 dikalikan 10.000. Oke, jadi 16 meter kuadrat atau 16 meter persegi sama dengan 160.000 cm persegi. Selanjutnya, maka banyaknya ubin yang dibutuhkan adalah luas kamar dibagi luas per ubin. Luas kamarnya berapa? 160.000 dibagi 400. Ya, karena luas tiap ubinnya adalah 400 cm persegi. Maka banyaknya ubin yang dibutuhkan adalah 400 buah. Nah, selanjutnya untuk biaya yang dibutuhkan, berarti biaya yang dibutuhkan adalah banyaknya ubin dikalikan harga per ubin. Banyaknya ubin adalah 400 dikali harganya per ubin berapa ini? 1.500. Berarti 400 dikali 1.500 hasilnya 600.000 rupiah. Jadi biaya yang dibutuhkan seluruhnya adalah 600.000 rupiah. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah suatu bangun segi 4 yang keempat sudut siku-siku serta sisi yang berhadapan sama, panjang dan sejajar. Nah, di sini Butia sudah ada persegi panjang. Kita kupas satu-satu sifat persegi panjang. Yang pertama, persegi panjang itu mempunyai 2 buah sumbu simetri. Nah, garis ini nanti yang membuat persegi panjang ini bentuknya sama. Setelah dibagi menjadi 2. Yaitu ada 2. 1, ini kalau kita tekuk bentuknya sama. Dan 2. Jadi hanya ada 2. Kalau persegi tadi ada 4. Nah, kalau ini CA kita tekuk, maka nanti pasti bentuknya akan menyisa. Sudut-sudutnya tidak menjadi satu. Seperti itu ya. Setelah dilipat dia bentuknya tidak klop gitu. Nah, selanjutnya simetri putarnya itu tingkat 2. Nah, bedanya apa? Nih, kalau tadi persegi tingkatnya 4, simetri putarnya tingkat 4. Kalau ini tingkat 2, kenapa? Nah, setelah kita putar, ternyata kita rubah posisinya bentuknya nggak sama. Ya kan? Nah, jadi bentuknya yang sama setelah kita putar 2 kali. Jadi seperti ini, ya. Setelah 2 kali jadinya seperti ini. Maka ini baru tingkat 1. Selanjutnya kita putar lagi, baru dia kembali seperti semula, ya. Jadinya setiap kita putar 2 kali, baru dia membentuk sebuah persegi panjang yang sama. Jadi hanya ada 2 simetri putar, ya. Jadi simetri putarnya tingkat 2. Selanjutnya bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. Ini tadi 1, 2, dan sebaliknya. Jadi ada 4 cara. Kalau persegi ada 8 cara. Oke, sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kalau persegi tadi semua sisinya sama panjang. Nah, kalau persegi panjang adalah 2 sisi yang saling berhadapan ini yang sama panjang. Jadi DC sama dengan AB, BC sama dengan DA. Seperti itu. Oke. Keempat, sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini sejajar dengan ini, AB sejajar dengan DC. Pada masing-masing sudutnya sama besar. Nah, ini sama ya, seperti persegi. Sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, diagonalnya sama panjang. Nah, kalau diagonalnya ini sama panjang dari sudut ke sudutnya. AC itu pasti sama dengan DB. Yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling berpotongan.
serta membagi 2 sama panjang. Jadi DO ini sama dengan OB. AO sama dengan OC. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke luas dan keliling persegi panjang. Di sini nanti ada panjang, kita singkat atau kita lambangkan dengan P kecil. Lebarnya itu L kecil. Sedangkan rumus luas adalah panjang dikali lebar. Untuk kelilingnya, yaitu berarti kita mengelilingi persegi panjang itu. Berarti kita melewati panjang, lebar, panjang, dan lebar. Ya kan? Atau kita tulis rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kalau ada tanda kurung seperti ini, berarti yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Contohnya, misalkan di sini Butia ada contoh soal, diketahui sebuah bangun persegi panjang memiliki panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, maka kita tulis yang diketahui, selanjutnya yang ditanyakan keliling dan luas. Maka kita kerjakan keliling, rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya berapa? 7 ditambah lebarnya 4. Berarti 7 tambah 4, 11. Maka 2 dikali 11. Nah, jadi 7 dan 4 ini dioperasikan dulu. Jadi ketemu 11 baru dikalikan. Ketemulah 22 cm. Untuk luasnya, luas panjang kali lebar. Panjangnya 7, lebarnya 4. Ketemu 28 cm persegi. Ingat, satuan luas ya, cm persegi. Selanjutnya yang nomor 2. Di sini Buti ada contoh soal. Keliling persegi panjang. Nah, ini yang diketahui adalah kelilingnya 88 cm. Jika panjangnya 26 cm, tentukan lebar dan luas persegi panjang tersebut. Tulis yang diketahui, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan. Yang ditanya lebar dan luas, berarti kita cari dulu lebarnya dengan rumus keliling, karena yang diketahui adalah keliling. Kalau yang diketahui nanti luasnya, berarti kita menggunakan rumus luas. Nah, rumus keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya berapa? 88. Tulis yang diketahui P-nya 26. Selanjutnya, nah, 2 di sini supaya menjadi 1 harus dibagi 2. Berarti yang ruas kiri juga harus dibagi 2. 88 dibagi 2. Hasilnya adalah 44. Sama dengan 26 ditambah lebar. 2-nya sudah hilang ya, atau sudah menjadi 1. Nah, sekarang kalau penjumlahan seperti ini, karena yang mau kita cari adalah lebarnya, maka 26 ini kita harus jadikan 0. Ini operasinya penjumlahan. Kalau perkalian jadi pembagian, kalau penjumlahan jadi pengurangan. Begitupun sebaliknya, kalau di sini dikurang berarti harus ditambah. 26 supaya jadi 0 harus dikurang 26. Berarti ruas kiri juga dikurangi 26. Di sini tinggal lebar. Maka 44 dikurangi 26, hasilnya adalah 18. Jadi lebarnya adalah 18 cm. Sekarang kita tinggal cari luasnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 26 dikali 18. Hasilnya 468 cm persegi. Mudah ya? Oke, sekarang Butia ada contoh soal cerita. Nah, pekarangan belakang rumah paman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 68 meter dan lebarnya 45 meter. Akan dibuatkan pagar dari bambu. Tiap meter membutuhkan 3 bambu. Nah, tiap meter membutuhkan 3 bambu. Banyaknya bambu yang dibutuhkan untuk membuat pagar pekarangan berapa? Nah, kita tulis yang diketahui. Ya, selanjutnya kita kerjakan. Maka kita harus mencari keliling kebun terlebih dahulu. Karena apa? Ini mau dibuat pagar. Pekarangannya itu mau
buatkan pagar. Jadi yang harus dicari adalah kelilingnya. Nah, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali 68 ditambah 45. Berapa? 113 kali 2, 226 meter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan tuh apa? Bambu keseluruhan. Nah, setiap 1 meter itu membutuhkan 3 bambu. Berarti bambu yang diperlukan adalah kelilingnya, keliling pekarangan dikali 3. Karena setiap meternya dibutuhkan 3 bambu. Hasilnya adalah 678 bambu. Ya, jadi bambu yang dibutuhkan adalah 678. Mudah ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perjumpaan kita hari ini untuk membahas persegi dan persegi panjang. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.